Hai, balik lagi di Maur Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya aktifin juga ya, biar nggak ketinggalan video terbarunya. Kali ini Maur Cerita bakal bahas alur film yang berjudul Kingsman: The Secret Service. Film ini menceritakan tentang Eggsy yang kehilangan sosok ayahnya saat kecil, yang ternyata seorang agen rahasia. Ketika besar, Eggsy bertemu dengan Harry yang merupakan rekan kerja mendiang ayahnya dulu. Eggsy diajak oleh Harry untuk menjadi agen rahasia Kingsman. Untuk menjadi agen rahasia, Eggsy pun harus menghadapi pelatihan yang cukup berat. Bagaimana Eggsy menjalani prosesnya menjadi agen rahasia? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan keadaan di Timur Tengah pada tahun 1997. Lalu tidak lama muncul helikopter yang menyerang sebuah markas. Di sana para agen menyekap satu orang yang akan dimintai keterangan. Akan tetapi orang tersebut ternyata menyembunyikan granat dan salah satu agen melindungi rekannya dari ledakan. Dan dia adalah ayah Eggsy. Lalu di London, setelah menjalankan tugas, Harry mendatangi istri rekannya yang gugur dan memberikan medali, akan tetapi dia tidak ingin menerimanya. Di belakang medali itu terdapat nomor rahasia yang bisa digunakan jika membutuhkan bantuan. Medali itu pun akhirnya diberikan langsung kepada Eggsy kecil. Harry meminta agar Eggsy menjaganya dengan baik. 17 tahun kemudian di Argentina, terlihat seorang pria paruhbaya bernama Profesor Arnold yang disekap. Tidak lama, seseorang mengetuk pintu, dan saat dibuka muncul Agent Lancelot yang langsung menyerang mereka semua. Dia akan menyelamatkan Profesor Arnold. Saat akan menyelamatkan Profesor Arnold, Lancelot teralihkan dengan bayangan depan pintu dan tiba-tiba, seorang wanita di belakangnya menyerang Lancelot, membelahnya jadi dua dengan pisau yang ada di kakinya. Wanita ini bernama Gazelle. Dia pun membukakan pintu dan muncullah Valentine yang menjadi dalang penculikan Profesor Arnold. Valentine menculik Profesor Arnold karena dia ingin mereka bisa bekerja sama menjalankan tindakan kejahatannya. Lalu singkat cerita, terlihat Harry memasuki toko penjahit baju dan langsung memasuki sebuah ruangan. Di sana hanya ada dia dan pria yang bernama Arthur. Akan tetapi saat mereka menggunakan kacamata, ternyata di ruangan itu terdapat beberapa agen yang hadir juga. Di sana mereka sedang membahas kematian Lancelot. Mereka sangat menyayangkan kematian Lancelot karena dia adalah salah satu agen yang sangat berbakat. Arthur meminta semua agen untuk mencari kandidat baru. Mereka akan melakukan seleksi penggantian Lancelot. Setelah rapat selesai, muncul Merlin yang menjelaskan beberapa berkas laporan terakhir Lancelot sebelum meninggal. Lancelot ternyata sedang menginvestigasi adanya tentara profesional yang menyerang dengan senjata biologis. Dibuktikan dengan adanya kejadian di mana orang-orang membunuh satu sama lain. Dan hal itulah yang mengarahkan Lancelot ke sebuah tempat di Argentina, di mana Profesor Arnold disekap. Anehnya, pagi ini Profesor Arnold bisa kembali berkegiatan bebas di kampusnya. Kali ini mereka meminta Harry untuk menyelidikinya. Di sini terlihat Eggsy yang ternyata masih menjaga medali pemberian Harry dengan sangat baik. Tidak lama, ayah tirinya menyuruh Eggsy membeli tisu. Ayah tirinya memiliki perilaku yang semena-mena. Keluarga mereka sangat tidak harmonis. Walaupun begitu, Eggsy sangat menyayangi adiknya yang masih bayi. Eggsy pun memutuskan pergi berkumpul dengan teman-temannya di sebuah pub. Dan di sana sempat terjadi perdebatan dengan seorang pria. Untuk menghindari perkelahian, Eggsy dan teman-temannya memutuskan pergi. Tapi saat keluar, ternyata Eggsy mendapatkan kunci mobil pria itu, dan dia pun membawa mobil itu pergi. Dan tidak lama terlihat mobil yang dikendarai Eggsy dikejar oleh polisi. Singkat cerita, Eggsy pun dibawa ke kantor polisi. Dia pun ingat dengan medali yang diberikan Harry, dan dia pun menelpon nomor itu. Setelah Eggsy berhasil keluar dari kantor polisi, di sana Eggsy bertemu dengan Harry. Mereka pun berbincang. Harry menjelaskan betapa berterima kasihnya dia dengan tindakan ayah Eggsy yang menyelamatkan semua tim. Harry juga menyayangkan dengan keadaan Eggsy sekarang yang penuh dengan masalah kriminal, padahal dulunya dia adalah anak yang sangat cerdas. Eggsy pun mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya sekarang dikarenakan kehadiran ayah tirinya. Ayah tirinya menghambat semua prestasinya. Tidak lama muncul pria, pemilik mobil yang dicuri Eggsy. Dia kesal melihat Eggsy ada di sana dan menyuruh Harry pergi atau dia akan melukai Harry juga. Harry pun pergi dari kursi itu, tapi yang terjadi dia malah mengunci pintu pub dan mulai menyerang satu persatu dari mereka.
Eggsy sangat terkejut dengan kecepatan serangan Harry. Bahkan saat pemilik pub akan melaporkan kejadian itu, Harry dengan cepatnya menembakkan cairan amnesia dari jam tangannya. Harry pun mendatangi Eggsy dan meminta maaf dia melihat semua kejadian itu. Harry memutuskan menembakkan cairan amnesia juga, tapi Eggsy memohon agar jangan menembaknya. Dia berjanji tidak akan pernah membicarakan kepada siapapun tentang kejadian ini. Mendengar hal tersebut, Harry pun mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan Eggsy. Sesampainya Eggsy di rumah, dia langsung dipukul oleh ayah tirinya. Dia menanyakan pria yang bersama Eggsy tadi. Eggsy pun berusaha menjaga rahasianya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun. Ternyata Harry sudah memasang mic kecil di baju Eggsy, sehingga dia tahu yang terjadi dengan Eggsy. Saat Eggsy terus dipukuli dan diancam akan dibunuh, muncullah suara Harry yang mengatakan bahwa perilaku ayah tirinya bisa dilaporkan ke polisi karena dia mendapatkan semua buktinya. Harry pun meminta Eggsy pergi ke toko jahit yang sempat dibicarakan Harry sebelumnya. Eggsy pun pergi ke toko jahit. Di sana dia bertemu Harry. Eggsy diajak ke sebuah ruangan fitting. Di sana Harry menjelaskan bahwa Eggsy adalah pribadi yang sangat loyal dan memiliki potensi yang besar. Harry pun menawarkan Eggsy menjadi anggota Kingsman. Eggsy pun menerimanya. Harry langsung menunjukkan ruangan sebenarnya tempat itu. Dan mereka pun menaiki kapsul yang membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sesampainya di tujuan, mereka pun lanjut menemui Merlin dan Eggsy langsung memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang terlihat sangat profesional. Setelah itu, mereka pun membereskan barang mereka. Di sana, Eggsy berkenalan dengan wanita bernama Roxy. Dia cukup ramah kepadanya. Tidak lama, muncul pria bernama Charlie, tertawa mendengar nama Eggsy yang terdengar seperti Eggy. Mereka juga ternyata lulusan dari universitas ternama di Inggris. Hanya Eggsy saja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa seperti mereka. Lalu saat malam hari, ketika mereka sedang tertidur, air memenuhi kamar. Semua orang terbangun, mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Charlie mengatakan untuk menggunakan saluran toilet dan saluran shower. Mendengar hal itu, Eggsy sempat bingung dan dia memutuskan mencoba membuka pintu, akan tetapi terkunci. Sedangkan di sisi lain, rekan lainnya mencari oksigen dari saluran toilet. Eggsy mencari cara lain dan melihat cermin dua arah besar di dekat toilet. Dia pun memutuskan memecahkan kaca itu. Setelah berhasil memecahkan kaca, Merlin memuji semua keahlian mereka, terutama Eggsy. Akan tetapi mereka dikatakan gagal karena mereka melupakan kerja sama tim. Ada satu anggota yang tidak terselamatkan. Selanjutnya di scene ini, Harry menemui Profesor Arnold. Awalnya dia menanyakan mengenai sebuah penelitian, dan saat mendekat, Harry menyerang Profesor Arnold. Harry meminta jawaban alasan rekannya mati dan siapa yang membunuhnya. Akan tetapi sebelum menjawab, Profesor Arnold pun meledak. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang Harry. Dengan sigapnya, Harry loncat keluar jendela. Di sisi lain, terlihat Valentine yang menyayangkan kematian Profesor Arnold. Ternyata Valentine telah menyimpan implan di tubuh Profesor Arnold yang bisa meledak jika ada keadaan darurat seperti tadi. Mereka juga masih kesulitan mencari identitas Lancelot sampai sekarang. Di sini terungkap Valentine ternyata sedang meluncurkan produk, sebuah SIM card yang ternyata bisa membahayakan manusia. Lalu di tempat pelatihan, semua calon Lancelot diberikan seekor anjing sebagai pembelajaran untuk bisa mementingkan kerjasama tim. Setelah pemilihan anjing, Eggsy mengunjungi Harry yang sedang dirawat. Merlin menyuruh Eggsy agar fokus dengan pelatihannya dan buatlah Harry bangga. Sejak saat itu, Eggsy berlatih dengan sangat serius dan dia mulai menunjukkan keahliannya. Hari demi hari berjalan hingga akhirnya Harry pun sadar. Eggsy mengunjungi Harry. Di sana, Harry memuji kemampuan Eggsy yang meningkat dan tidak lama Merlin pun masuk. Dia memperlihatkan tayangan detik-detik saat Profesor Arnold meledak. Di sana mereka menyadari adanya sebuah implan yang memicu ledakan di leher Profesor Arnold dan alat Harry saat itu sempat melacak sinyalnya. Tertulis IP milik Valentine. Mendengar hal itu, Eggsy memuji kejeniusan Valentine. Dia pun menunjukkan sebuah video promosi peluncuran produk SIM milik Valentine. Di sana, Valentine menjanjikan jika menggunakan SIM card miliknya, semua orang tidak perlu menghamburkan dana untuk telepon. Mereka tinggal menggunakan SIM miliknya yang menyuguhkan free call dan free internet. Melihat tayangan itu, Harry mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Valentine.
Marilyn pun mengatakan bahwa minggu depan ada gala dinner yang diselenggarakan Valentine. Marilyn akan membuat undangan untuk Harry. Sedangkan di tempat Valentine terlihat dia sedang membujuk Tuan Putri dan Perdana Menteri dari Skandinavia untuk bergabung dalam proyeknya kali ini. Akan tetapi, sang putri tidak setuju dengan rencana Valentine karena menurutnya sangat berbahaya. Tuan Putri pun memutuskan pergi dari tempat itu, dan saat keluar, Gazelle menyerang semua pengawal Tuan Putri. Lalu di scene ini terlihat Eggsy dan yang lain kembali melakukan latihan. Kali ini mereka harus terjun dari ketinggian dan mendarat tanpa terkena radar. Roxy sangat ketakutan, tapi Eggsy meyakinkan agar percaya diri dan mereka pun terjun bebas. Saat mereka di sana, Marilyn mengatakan bahwa Kingsman harus bisa menyelesaikan masalah dalam keadaan darurat apapun, terutama jika salah satunya tidak memiliki parasut. Mendengar hal itu, semuanya panik mencari siapa yang tidak memiliki parasut. Mereka pun memutuskan membuat lingkaran dan membuka parasut mereka satu persatu. Yang tidak mendapatkan parasut harus ditarik oleh orang di sampingnya yang memiliki parasut. Lalu tersisa Eggsy dan Roxy yang bisa menentukan siapa yang tidak memiliki parasut. Ketinggian mereka sangat rendah, tapi akhirnya mereka pun berhasil mendarat dengan baik. Marilyn pun mengatakan yang lolos adalah Eggsy, Roxy, dan Charlie. Setelah mereka bubar, Eggsy mengungkapkan kekesalannya karena dia tidak diberi parasut. Mendengar hal itu, Marilyn pun membukakan parasut milik Eggsy. Di malam harinya, Harry pun bertemu dengan Valentine. Di sini dia berpura-pura sebagai The Fair yang akan memberikan saham untuk produk Valentine. Harry sempat terkejut di rumah Valentine tidak ada acara apapun. Ternyata Valentine menggagalkan gala dinner karena Harry akan menyumbangkan dana besar, sehingga menurutnya Harry harus dijamu secara private. Mereka pun berbincang mengenai proyek yang dibangun oleh Valentine, dan saat Harry pulang, Gazelle akan mengikuti Harry. Valentine menyuruh Gazelle agar jangan mengikuti Harry, karena dia sudah mencampur pendeteksi nano di minuman Harry sebelumnya, sehingga mereka akan mengetahui lokasi Harry pergi. Keesokan harinya, Harry membahas kejadian semalam dengan Arthur. Dia hanya menemukan berkas jemaat gereja misionaris yang dibawa oleh seorang wanita. Gereja itu merupakan salah satu gereja di Kentucky yang diawasi oleh FBI. Lalu Arthur mengatakan bahwa ada penambahan orang penting yang hilang, yaitu Putri Tilde, yang disekap oleh Valentine beberapa malam sebelumnya. Ternyata tidak hanya Putri Tilde yang disekap, tapi ada beberapa orang penting seperti politikus hingga selebriti yang hilang karena ketidaksetujuannya dengan Valentine. Lalu di scene ini terlihat Eggsy, Roxy, dan Charlie mendapatkan misi untuk mendekati wanita yang ada di foto. Mereka pun mendatangi sebuah pesta dan mulai melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan wanita itu. Saat berbincang, wanita itu dipanggil oleh seseorang dan di sana mereka diberitahu oleh seorang pria bahwa minuman mereka diberikan cairan yang bisa menghilangkan kesadaran mereka. Setelah tersadar, Eggsy dikejutkan dengan posisinya sekarang di tengah rel kereta api. Lalu muncul pria yang ditemuinya di pesta, meminta Eggsy mengatakan apa itu Kingsman dan siapa Harry Hart. Eggsy mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun dan tidak lama, kereta pun mendekatinya. Saat membuka mata, pria itu berubah menjadi Harry. Ternyata itu merupakan sebuah ujian. Hanya Eggsy dan Roxy yang lulus dari ujian itu karena tidak membocorkan rahasia Kingsman. Setelah ujian, Eggsy mengunjungi rumah Harry. Di sana juga Harry menjelaskan bagaimana seorang agen rahasia bersikap dan harus bisa menyesuaikan diri. Keesokan paginya pun, Harry mengajak Eggsy mendatangi toko jahit dan masuk ke sebuah ruangan fitting lainnya. Saat menarik gantungan baju, Eggsy menemukan ruangan. Di sana terdapat berbagai macam senjata dan aksesoris lainnya yang bisa digunakan oleh Agent Kingsman. Sepatu yang memiliki pisau, pulpen yang beracun, hingga granat yang berbentuk pematik api. Setelah keluar dari fitting room, Harry dikejutkan dengan kehadiran Valentine yang ada di tempat itu juga. Valentine datang ke tempat itu dengan alasan tertarik dengan baju yang digunakan Harry sebelumnya. Sebelum pergi, Harry menyarankan kepada Valentine untuk menambahkan topi di toko Lock & Co. karena di sana bahannya bagus, dan Valentine pun pergi ke sana. Ternyata di topi itu sudah dipasangi alat perekam suara sehingga dia bisa mendengar semua obrolan Valentine. Singkat cerita, di tempat pelatihan, Eggsy dan Roxy dihadapkan dengan ujian untuk menembak anjing mereka. Eggsy memutuskan untuk tidak menembak anjingnya dan tidak lama terdengar suara tembakan di ruangan sebelah. Ternyata Roxy mampu menembak anjingnya. Maka dari itu, Eggsy gagal menjadi Lancelot. Eggsy pun kembali ke rumah dan dia bertemu dengan ibunya.
Saat diperhatikan, ibunya mengalami memar di wajahnya. Melihat hal itu, Eggsy pun memutuskan mendatangi ayah tirinya. Dia pun menemukan ayahnya. Dan saat keluar, mobil yang dinaiki Eggsy menutup tiba-tiba dan pergi secara otomatis. Ternyata mobil itu menuju rumah Harry. Di sana Harry kecewa dengan keputusan Eggsy tidak menembak anjingnya. Harry pun menunjukkan ruangan di mana dia mengawetkan anjingnya. Awalnya, Eggsy mengira bahwa Harry menembak anjingnya dan mengawetkannya. Tapi ternyata, anjing Harry meninggal 11 tahun kemudian setelah ujian itu karena sebenarnya pelurunya kosong. Menjadi anggota Kingsman diharuskan memiliki jiwa keberanian yang melebihi ambang batas. Tidak lama, Harry menerima laporan dari Merlin mengenai rencana Valentine akan dilakukan uji cobanya di gereja misionaris Kentucky. Mendengar hal itu, Harry pun pergi meninggalkan Eggsy. Singkat cerita, Harry sampai di gereja lalu terlihat Valentine yang mengaktifkan sinyal dari jarak jauh. Sinyal itu menyebabkan orang saling membunuh satu sama lain, termasuk Harry. Saat semua mati, Harry pun pergi keluar, dan di depan gereja sudah ada Valentine dan pengawalnya. Harry kebingungan dengan hal yang terjadi dengan dirinya. Ada rasa ingin membunuh dan tak terkendali saat ada di dalam sana. Valentine pun menjelaskan bahwa itu adalah sinyal dari kartu SIM-nya yang ditransmisikan secara langsung ke alam bawah sadar, dan tidak lama, Harry pun ditembak. Semua kejadian yang terjadi kepada Harry disaksikan secara langsung oleh Merlin dan Eggsy. Mereka sangat terpukul melihat apa yang sudah terjadi. Eggsy pun mendatangi Arthur. Di sana, Arthur menenangkan Eggsy bahwa semua akan diurus pihaknya karena semua bukti sudah didapatkan dari tayangan Harry. Akan tetapi saat itu juga Eggsy melihat jahitan di leher Arthur. Di sana, Eggsy langsung menanyakan alasan bergabungnya Arthur dengan Valentine. Mendengar Eggsy yang sudah mengetahui hal itu, Arthur pun menjelaskan alasannya bergabung dengan Valentine. Karena menurutnya pernyataan Valentine ada benarnya, di mana bumi sedang sakit, global warming, dan manusia adalah virusnya. Untuk menyembuhkan bumi, kita harus mengurangi jumlah manusia. Hanya inilah cara satu-satunya. Arthur mengajak Eggsy untuk bergabung, akan tetapi Eggsy menolaknya. Dan tiba-tiba, Arthur pun kesakitan. Ternyata Eggsy berhasil menukarkan minuman yang diberikan Arthur karena dia curiga Arthur akan meracuninya. Eggsy menemukan jadwal pesta Valentine di handphone Arthur dan dia langsung melaporkannya kepada Merlin. Mereka pun merencanakan untuk menyerang Valentine. Merlin memerintahkan Roxy untuk merusak satelit yang dimiliki Valentine, sedangkan Eggsy akan masuk ke dalam pesta menggunakan identitas Arthur. Setelah masuk ke ruangan pesta, Eggsy harus mencari laptop agar bisa Merlin online di tempat itu. Saat menemukan target yang pas, Eggsy langsung memasukkan Merlin ke data Valentine. Saat akan meninggalkan tempat, Eggsy ditahan oleh Charlie. Ternyata keluarganya merupakan salah satu anggota elit yang setuju dengan rencana Valentine. Dan di angkasa sana terlihat Roxy yang kesulitan membidik satelit milik Valentine karena salah satu balonnya meletus. Setelah ditahan, Charlie langsung melaporkan keberadaan Eggsy kepada Valentine, dan saat itu juga Eggsy menyerang Charlie. Melihat itu, Valentine mempercepat penghitungan mundur pembasmian manusia dari 16 menit menjadi 2 menit, dan segera meminta semua tentaranya menyerang Eggsy. Saat hitungan terakhir, Valentine menyadari bahwa alatnya tidak bekerja. Ternyata Roxy berhasil menghancurkan satelit Valentine sebelum dia terjatuh. Saat Eggsy berhasil kembali ke dalam pesawat, Merlin mengatakan bahwa Valentine berhasil mengaktifkan keamanan biometrik yang bisa mengaktifkan kembali ke satelit lainnya. Sehingga Eggsy harus kembali masuk ke sana dan mencegah koneksi ulang. Saat Eggsy kembali masuk, Eggsy dihadapkan dengan serangan dari tentara yang sangat banyak. Begitu juga Merlin. Di saat darurat seperti itu, Eggsy mendapatkan ide. Dia pun menyadari bahwa implan tidak akan bekerja kepada mereka. Tidak seperti SIM card yang melepaskan gelombang yang mempengaruhi sekitar. Mendengar hal tersebut, Merlin pun mengaktifkan implan yang menyebabkan orang-orang penting yang menggunakan implan itu meledak. Semua orang mati kecuali Valentine dan Gazelle. Mereka tidak menggunakan implan itu. Melihat orang di pesta itu semuanya mati, Valentine pun segera mengaktifkan sinyal dari SIM card-nya dan semua orang di seluruh dunia menyerang satu sama lain. Eggsy harus menghentikan Valentine dengan melepaskan pemindai tangannya, sehingga proses akan berakhir. Akan tetapi, Eggsy dihalangi oleh Gazelle.
Setelah perkelahian yang cukup panjang, Exi pun berhasil menusukkan pisau yang mengandung racun dari sepatunya, dan Gazelle pun berhasil dilumpuhkan. Melihat waktu yang semakin sempit, Exi melemparkan pisau kaki Gazelle dan proses pemusnahan pun terhenti. Di akhir scene, terlihat Exi yang mengunjungi ibunya dan mengajak ibunya untuk ikut dengannya, agar tidak mengalami kekerasan oleh ayah tirinya. Tapi ayah tirinya menyuruh Exi keluar, atau dia akan terluka. Dan tidak lama, hal yang dilakukan Harry sebelumnya, dilakukan kembali oleh Exi. Oke, itu dia film Kingsman: The Secret Service. Film ini sangat menarik banget karena bisa menyuguhkan proses perekrutan seorang agent dengan berbagai macam pelatihan yang luar biasa sulit. Kingsman: The Secret Service merupakan sequel pertama, dan di video selanjutnya aku bakal bahas sequel selanjutnya, Kingsman: The Golden Circle. Dan juga subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di alur film Aur Cerita selanjutnya. Bye!